Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Salma Khansa Zahira dengan NIM J210240185. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu metode kontrasepsi. Nah, aku mau tanya nih, apakah kalian sebelumnya tahu apa itu metode kontrasepsi? Nah, jika belum tahu, aku bantu jelasin ya. Jadi, metode kontrasepsi itu adalah cara atau alat yang digunakan untuk mencegah terjadinya kehamilan. Tujuannya itu untuk membantu pasangan mengatur jumlah anak, mengatur jarak kehamilan, dan menjaga kesehatan ibu serta keluarga. Selanjutnya, alat-alat apa aja yang digunakan untuk metode kontrasepsi tersebut. Nah, jadi ada 3 jenis ya. Yang pertama itu ada metode hormonal, yang kedua itu ada metode non-hormonal, dan yang ketiga itu ada metode sederhana. Nah, metode hormonal itu contohnya pil KB, suntik KB, susuk KB, dan juga koyok KB. Nah, dilihat dari efektivitasnya, metode hormonal itu lebih memiliki efektivitas yang paling tinggi daripada yang lainnya, yaitu lebih dari 99% jika digunakan dengan benar. Nah, untuk metode sederhana itu efektivitasnya itu kurang karena hanya 70% hingga 85% saja. Selanjutnya kita akan membahas tentang keuntungan alat kontrasepsi. Saya contohkan untuk pil KB ya. Nah, pil KB ini sangat efektif jika diminum teratur. Kemudian mudah digunakan dan praktis juga, dan dapat mengatur siklus haid menjadi lebih teratur, serta dapat mengurangi nyeri saat haid. Nah, tapi walaupun pil KB banyak keuntungannya, pil KB juga dapat menimbulkan beberapa efek samping. Contohnya bisa mual ringan, pusing, payudara terasa nyeri, perubahan berat badan, perubahan pola haid, dan bisa lebih sedikit atau bisa juga tidak haid. Nah, yang selanjutnya itu ada cara kerja untuk pil KB itu sendiri. Nah, cara kerja pil KB itu menghambat pelepasan sel telur, mengentalkan lendir serviks sehingga sperma sulit masuk ke rahim. Kemudian dia juga menipiskan dinding rahim sehingga sulit untuk implantasi atau melekatnya sel telur. Nah, pil KB ini sendiri dapat digunakan oleh wanita usia reproduktif yang ingin menunda kehamilan atau mengatur jarak kehamilan. Kemudian dapat juga dikonsumsi setelah melahirkan, tetapi bukan ibu menyusui eksklusif ya. Bisa juga setelah keguguran atau tindakan medis abortus. Nah, selanjutnya pil KB ini tidak dianjurkan untuk wanita yang hamil atau sedang dicurigai hamil. Kemudian terdapat riwayat trombosis atau penggumpalan darah dan penyakit jantung tertentu, serta hipertensi yang tidak terkontrol, kemudian memiliki penyakit hati berat, dan juga perokok berat usia yang lebih dari 35 tahun. Nah, yang selanjutnya itu cara penggunaan atau cara mengonsumsi pil KB, yaitu minum 1 tablet setiap hari pada jam yang sama, dan mulai minum pada hari ke-1 haid atau sesuai anjuran tenaga kesehatan. Nah, saat lupa minum, jika kurang dari 24 jam itu segera minum dan lanjutkan seperti biasanya. Kemudian jika lebih dari 24 jam itu bisa minum tablet terakhir yang lupa, kemudian lanjutkan tablet berikutnya dan gunakan kondom selama 7 hari ke depan. Yang terakhir, kapan sih waktu kembali untuk periksa saat sedang mengonsumsi pil KB? Nah, kembali periksa itu saat kontrol pertama setelah 3 bulan penggunaan. Kemudian dilanjut kontrol setiap 6 bulan atau sesuai anjuran tenaga kesehatan atau dokter, dan segera kembali jika mengalami keluhan berat atau efek samping yang mengganggu. Sekian penyampaian dari saya mengenai metode kontrasepsi. Semoga dapat bermanfaat. Jika ada kurangnya, saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.